kehidupan itu sebenarnya Pak Kotomelo bicara perjalanan dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia, dari dunia kemudian di alam kubur. Ya watak kalewe onron na ilemma makadaki alam kubur. Tapi ruh itu tempatnya disebut dengan alam barzah. Makanya itu kiburu dua istilah napake. Menggunakan alam kubur sekaligus menggunakan istilah alam barzah. Nasabak magai barzah itu sebenarnya kan tirai. Kau ipak bahasa Indonesia ya ipak bicarogi makadaki sampirang. Karena tembus pakitan. Makanya itu tau matewe aga nasurongan nabi telok tau tuwe sebagai adab berlaku tu loko tau matewe. Makanya kotolo masyarakat kubur pada tu kotolo masyarakat tau tu nomor si di nasuroki nabi tamak beresalam. Cuma ko beresalat tomate makadami assalamu alaika ya ahlal kubur. Narekotolo bola na tawe makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, adab dari masuk kuburan itu nasuroki nabi telega isandala sama ketika mau masuk ke rumah orang. Disunnahkan di ilega sandala. Kemudian yang kedua, denawadi ajulekai. Kita tidak boleh melangkahi batu nisan. Padahal kan iri tero maka ada batu. Onron na tawe ilem. Tapi itu karena penghargaan. Nasabak magai tembus pakitan na taw matewe itu lokolino. Maka dapat ko carana. Sebenarnya makie ya ko kajian na taw pandrita pahakike magi na bittanak kada an-naumu ahul maut. Ia tu matinroy masilas surang siba amatengang nasabak nasuro ki mak guriwi maka dia tu taw matewe padale ba taw matinroy. Aga padana nomor siddi ia sangi pacalaku buru pada tu nareko angka tau matinro natakko katulu-tulu lay gasa mapat di mana ngalele na komoto padahal dia dapat diri jasadnya tidak disentuh matinro itawe tapi dia bermimpi dipukul tapi mapat dia alena komoto seperti persis orang ketika disiksa di dalam kubur. Tanya jasad na icalla tapi jasadnya merasakan. Iya jolo perluan. Kemudian yang kedua, ia roruwe bisa tembus penglihatannya ke dunia. Makanya ia tu teko matinroy na katulu-tulu nita alena lau Jakarta, makita matana. Padahal pada saat orang tidur matanya tertutup. Mata aga na pake makita tau matinroy, nangita alena jokka. Padahal matanya tertutup. Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Jadi komeki mak guru ya sange mate, maka pelajari tidur. Itu istilahnya. Makanya sampai hari ini ulama-ulama kita itu yang ahlus sunnah wal jamaah selalu menganjurkan maka ia nang katau mate umuruk nami je tu letuk. Makanya maka daki tutup usia. Tapi untuk kitab catatan amal, Al-Quran sebutkan inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dena tatut itu kita kecuali dunia kiamat. Jadi dasar orang narekomate tahu amalakna itu kan istilahnya pahalanya itu tidak tertutup. Iya ko mate ki ya umuru elatu. Makanya Nabi tamakada mau pa itawe narekomasi mate. Ini istilahnya. Nabi kan memberitahu sahabat, orang yang lebih dulu meninggal itu bersyukur. Nasabak magai, angka mau patau milodongan, pahalanya bisa jalan dan dosanya bisa berhenti. Tapi nareko angka tau mate kamaralino pampuni, maka Nabi tecalah ke orang ketika dunia kiamat baru dia meninggal. Nasabak masa-masa mangi teh mate, nah dia kan milodongan. Termasuk alena almarhumah orang tua beliau itu bersyukur. Makanya nasabak banyak anak-anaknya mendoakan. Bahkan komelo ki buka dalile, ni kok bicara hadis. Oh. Satu. Nah kali ini. Jadi ko makadaki iya ko mati tahu nasabak umurukna
Istilahnya makadaki tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu dia tertutup. Bahkan saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Nur. Itu kajian beliau mengatakan begini. Dan ini yang saya pakai sampai hari ini. Yakini betul itu. Makada angka tahuna 60 atau tuo, tapi di kitab catatan amalnya itu tercatat 50.000 tahun. Jadi angka tahu tuh 60 atau tuo. Kalau dihitung kitab perhitungan dunia 60 atau tuo. Tapi di kitab catatan amalnya itu tertulis 60.000 tahun misalnya. Magai nasaba angka ukilalan na agamata yasang umur yang pendek tapi berkualitas. Yana yasang umur yang berkah. Jadi engkau tuh tahu mak barakah yasangnya mak barakah cek de tapi nilainya besar. Aga yaro, termasuk ibadah-ibadah. Nah sebab ia tuh kelebihan Nabi ta dari nabi-nabi sebelumnya. Ia rosinin Nabi Makdioloe. Ia kuyalengi parenta selalu sandarnya kepada Allah. Jadi sininna tu parenta polo ko pong Allah Ta'ala sandaranna lo kumani pong Allah Ta'ala. Ko Nabi Makdioloe. Tapi untuk Nabi ta angkai sandar kalau ko alena. Angkatoi sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Kega ibadah sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Ia wajib haji wajib. Itu makadaki perintah Allah. Kemudian syahadat wajib. Sampai jam 5 waktu wajib. Puasa ramalangnya wajib. Itu disandarkan ke Allah. Tapi untuk puasa sunnah itu disandarkan ke Nabi. Coba. Makanya itu ibadah yang kemana turunannya. Puasa wajib turunannya puasa sunnah. Sampai jam perlu wajib turunannya sampai jam sunnah. Haji wajib turunannya umrah sunnah. Kenapa ada umrah? Nah sabak makanya Nabi tak maponco umuru na umakku puang. Iya kuya mi bawa wajib ena jamai rogi itu. Maka diberikanlah hadiah. Maka iya ko haji mi musuro ngina cica misi tahu. Berarti cica misi tahu melaksanakan ibadah. Aletoi pahala supaya dia bisa melakukan sepanjang waktu. Maka turunlah perintah umrah. Itu hadiah untuk Nabi. Makanya itulah Pak terus terang. Saya kasih tahu makada kong tahu makada mitaulat de tamaranaka tidak masalah. Tapi jangan yakini kita makada umat Nabi tamaranaka. Saya mengatakan kalaupun masuk aja tempat turun no. Magai kita adalah umat yang paling mudah masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Ajak tamaselang. Saya termasuk orang yang tidak takut mati. Magai hampir semua jalan itu dibuka oleh Nabi. Tabayangkan ini bita. Urai lulungan lino. Nabi katakan, bumi itu pernah dilipat. Allah lipat untukku sehingga aku melihat umatku di ujung. Makanya kalau Nabi bicarakan ini Nabi tanda-tanda kiamat itu pas betul. Karena dia pernah melihat perjalanan bumi. Makanya Nabi tahu betul. Maka umatku matu di akhir zaman. Makanya Nabi mencari cara. Pikir caranya supaya umatku diselamat. Nesa Nabi tak makan kematu. Umatku korapang. Dia boleh makan palai. Sila lunay po dan lupa ini. Itu maka dareke. Kan dia sudah tahu itu. Makanya dari situ Nabi berdoa. Hampir semua doa yang diajarkan Nabi itu pendek. Ia mina malampe itu kue pasti sambung-sambung nih. Istilahnya doa-doa itu rata-rata pendek. Karena dia tahu angka matu. Mak aku dulu maka pala. Yo pokora malampe pak dongan namanya apa pak nisa pak bahasa na memang. Yo pwede kang tanya bahasa ta. Makanya tegere, makanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ponco. Kenapa pendek? Padahal sebenarnya kan bisa ditambah. Tapi kenapa dipendekkan? Itu untuk mempermudah umatnya Rasulullah. Makanya kau tamak neraka macila katongan. Iya betul Pak. Walengi istilahnya kan 7 doanya Nabi itu. Hanya 6 yang diterima. Itu perhilauan Nabi tak anna mina tarima pong Allah Ta'ala. Nomor sidi aja mu palamperi umuruna umatku pada Nabi-Nabi Makdioloh. Jangan kau panjangkan umurnya. Aja na pada umat Nabi Musa, aja na pada umat Nabi Isa yang sampai 1000 tahun umurnya. Alasannya Nabi itu sederhana. Maka dia komadosai umatku kodeto na malampe umuruna dia namete perisa. Ya, tidak lama dihisap. Apa ya kau sisa buita umuruna teh na paboto ya serara tu na tau boto itu. Liwa etan na pertanggungjawabkan. Tapi ya kon nami pulo na tau ngumuru na napaboto palimatanda 30 tau boto pa aja nih.
Kan itu permintaannya Rasulullah. Jangan kau panjangkan umurnya. Makanya maka datu Nabi talikulli sayna hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur umat itu antara 60-70 tahun. Nah, tapi dari situlah Rasulullah mengatakan, jadikan semua aktivitas umatku adalah ibadah. Iya nanang ka istilahnya tau pandai lo maka dan kesampajat tepat tuh, angka nasa jenek teluka, angka maka daja motin bawang, itu semua. Dan itu jelas Pak. Rasulullah kan dalam hadis mengatakan, di sini ada ulama kita hadir ini dari Mesir ini, masya Allah. Saladin Ustaz Saladin ini, masya Allah. Dia masih seleting dengan guru tak Pak Prof Pariwajadiyah, dibawanya sedikit, luar biasa. Beliau kita bersilaturahmi, mestinya beliau yang ceramah. Saya harus ini. Kemudian penting saya sampaikan maka iro sitonganna nabita itu sudah minta nilometo beku carana umatna supaya selamat. Jadi permintaannya Rasulullah itu ketika dia minta kepada Allah maponco umuruna tapi lipat gandakan pahalanya. Kan itu bedanya. Termasuk nomor sidi saya sampaikan ada satu ibadah itu yang sangat gampang. Nah sebab ini kan sekarang selalu lomba-lomba naik haji naik umrah. Lomba-lomba menrek Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu karena pahalanya besar. Tapi kamu modalnya melopoh. Naik haji sekarang modalnya besar. Umrah juga besar modalnya. Tapi kak dene yang mana nate mampu. Makanya Nabi itu hampir semua ibadah sunnah dari sekian banyak itu banyak janji umrah. Nah sabak ni semeto Nabi tamakadang ia matu umatku kona dapi ni tau seko berlomba-lomba melo menre umrah. Berlomba-lomba itu. Jadi karena istilahnya kejero maka dari guru ta semangat natote mengumrah makoko besar. Makanya Nabi hampir sholat sunat itu beberapa sholat sunat itu dijanjikan umrah. Pahala umrah. Dengar nigi masa paja sunat patan raka yolo nasarae padai pahalana melaksanakan ibadah umrah satu kali. Kenapa dia pakai janji umrah Pak? Kenapa dia tidak pakai janji kirat misalnya pada tomatewe? Kenapa dia janji umrah? Kan nisan memang makadang kau mak kumatu pernah dapi wattuna itu di melo mengumrah. Tapi ia naruh tahu dia gaya dina majani yang mana? Itu betul kan na iri di gadi tak joka ia nata patujuh sampai jasunna patan raka yolo nasarae. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, ini haji dan umrah Pak. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah isra? Itu di waktu suruh. Pada nareku melaksanakan haji dan umrah bersama saya 3 kali. Tamma. Sempurna. Tahu lega menre Makkah dan umrah, haji dan umrah 3 kali berturut-turut dalam satu waktu bersama lagi Rasulullah. Nabi mengatakan sempurna itu hanya sholat sunnah 2 rakaat di waktu pagi. Jadi itu agama tak Pak. Malu molak dah. Ustaz itu itu dari itu 5 petas selang. Yang kan begitu. Cedek neraka. Itu kan jadi masalah. Jadi itu pahala. Atau memang bicara pahala tuh. Kemudian angka sampaja sunnah. Kamakie. Antara maghrib dengan isya. Ada sholat sunnah di situ 6 rakaat. Disebut awabin. Kan jelas. Makanya Nabi siapa yang melaksanakan 1 kali itu kan 6 rakaat. Pada komas sampaja sunnah 12 tahun ngetan dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Berarti ya kau siulang kita jama sampaja sunnah awabin ia ro umur tasiulangnya terhitung 360 tahun. Coba. Iya na tu ampai makadaka angka tau ma ponco umur na tapi kitab catatan amalnya tertulis ribuan tahun. Ia nona nama suwe. Jadi makada 60 atau tua tapi mas sampaja sunnah awabin ini setiap hari sehingga dia bisa tercatat itu 60.000 tahun. Itu di kitab catatan amal Pak. Ya nariasan umur ma ponco tapi mak baraka. Jadi jangan lihat faktor makada pada kau tahu makada napa itu tamana masigi itu aja mungkin ibadahnya dia kalahkan kita. Ini mete nama sampaja Pak tu dia miro ijama ini. Tapi mereka tuh banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian mesti metu ipahap jalurna agama. Asaba ya kode ni pahap jadi masalah. Contohnya metinro. Irokat tinro angka nawat di mancaji ibadah, angka to nawat di tidak menjadi ibadah.
Saya mengambil dalil sederhana. Ketika iblis itu mau masuk masjid, karena kay balisi, na melo tama masigi. Ang kataw masampaja melo naganggu. Tapi ia balisi pura sinakaje na tama si wali nagatas si masuk. Ni tayo nabita, maka nang katoro to makaliliang ni. Pura ni tama nasusi. Balisi tapi dia menampakkan dirinya berbentuk manusia. Sisa nama ada nabita kada balisi. Natani makaramaja na kamapa ko to. Pura si kota masuk si ko. Nasa ya Rasulullah. Melo ka tama gangguin sahabatmu ia tu mas sempajangnya tapi ni tahu ka aku tu tau matinro. Coba. Jadi tahu mas sampaja melo naganggu setangnya tapi ni tahu itu matinro. Ya kuidi kan akal biasa maka mestina ni tahu ya tahu mas sampajangnya. Tanya tahu matinro ni tahu. Nah makiro apa cidi mas sampaja cidi matinro. Makanya Rasul pun bertanya, magi na wa mi tahu iya ro tahu matinro ni ro mas sampajangnya di tahu ya. Aga nasa iblis. Maka dai nasaba iya ro sabakmu matinro ni napat tu mas sikiri na tade peringaran. Maka dia berada di dalam penjagaan Allah. Tapi ia nak mas sampajangnya tu likajili-jili nih. Okoni nangka konsensus ternyata desa bicara tahu pandrita nih. Maka de annaumu saleh khairum min salatil jahil. Ikon itu maka de tinro na tahu pandrita ya se ininya sampajan na tahu bodoh. Tabahan ya. Jadi ternyata desa iya. Ada tahu pandrita nih. Agak niyase makuye komelo ki malayo na to apa namo tahu biasa ni wad itu matinro tahu pandrita apa makadami tinro na tahu pandrita ternyata tahu pandrita matinro tinro na tahu pandrita jadi pekui carana na wad biala tinro na tahu pandrita ternyata tahu pandrita matinro paham ya. Jadi tinro na tala artinya tidurnya diambil peko carana maka dai tahu pandrita pahakiki ya komeko matinro ajene laloko ajinek ko. Yang kedua magi mo tinro. Nia kang imoto masampajat tahajud. Jadi makada ya komeki matinro nia kami matiro. Meka matinro masija supaya moto ka matu masampajat tahajud. Siaga tak matinro itu dihitung ibadah. Nasabak tidurnya untuk bangun salat. Pada mikon kata matinro nakada meka matinro masija supaya moto menonton Pak Golo. Ya tomi itu na lolongan. Sama kira. Jadi ini, yana tu nang kayasan tidur ilahiyah. Tinro puang Allah Ta'ala. Angkata yasa tidur sunnatullah. Tau cakar dula dak memang. Angkata yasa tidur syaitania. Tinro na setannya. Kan itu talu. Makanya pikir carana nanti tidur ilahiyah. Ia tu tinro talung itu nak palang. Yang pertama tidur untuk bangun ibadah. Si bawa yang kedua tidur karena capek beribadah untuk beribadah kembali. Misalnya pura ki masam pajat tahajud, maka dawe metamu pertama subuh, matakko ka asa di melo ka jolok matinro supaya istirahat untuk bangun sholat subuh. Itu tidur berpahala. Nasabak siaga tata matinro itu dihitung sholat. Tiyan ya sa tinro tau pandrita. Jadi ternyata pandrita matinro, tinro na itu pandrita yala. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang menghindari diri dari dosa. Yana tu namanya maka mak gosip kita kada ya komon roka aku macu to kak mak gosip pada ban kayu kali alamat tidur cakar rudu lah ada kapal dia cakar rudu ciami kumadosa kena riasa tidur ilahiyah. Jadi idim itu stel di kehidupan tanah kapalanga apa ya koneda ini stel itu man rasa ki. Ini yang map tinre ya. Ia tahu bi itu ko istilah makada sampajat tepat tu kan magampang. Ia ko suju pacapurang ni masampajal loro. Tanyakan ni aleta masampajal nasara. Apa ia tu niat na sampajangnya si bawa niat melo mas sampajak dia na pada. Ia ko niat sampajang ngopi kata dere. Ia ko niat melo mas sampajang ngopi suju pacapurannya. Tapahan ya bedakan ya. Jadi ia ko suju pacapuran ni majami sampajang loro tanya kam memang ni untuk mas sampajang nasara. Ia na tunasa nabita maka dah umat yang terbaik adalah umatku karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nasalai cidie deh, celok decenya cidie. Makanya Imam Nawawi di Masjid itu dalam kitab Arba'in itu mendahulukan di hadis pertama itu tentang niat. Nasabah hukum itu matan tuh. Apa ada bedakan sampayangnya Pak sampayang sunat kan niat. Siapa sampayang perlu kan niat dibedakan itu.
masa paja sunat tatul masjid ke siba masa paja sunat tauba pada dua rakang pada mi sujud pada mati tahiyat akan bedakan niatnya. Nah begitu. Kako tame itu ke masjid makan masa paja sunat tatul masjid belum tentu ajak kamu masa paja sunat jende karena niatnya. Jadi kau niatkan sampai paja sunat jende sampai paja sunat jende tapi tak sempaja. Gitu. Pada dua rakang pada bacaan pada gerakan. Tapi yang membedakan itu karena niat. Makanya semua ibadah itu bersandar ke niat. Makanya makin Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu kuncinya. Makanya itu pada micale ya kongkal sambako lo nabawangi lipat nabawangi werat nabawangi gola kasih aja takra. Pasogo iya. Itu belum tentu. Tergantung dari niat. Ya kau makadai meka lo masih dakai kasih tau kasih syukur meka sidakai. Mudah-mudahan nalena milodongan. Nawaddin terkabul hajat. Kan Nabi temakada. Sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat. Suruh dia berdoa. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Termasuk kata degaga anak atau karena saya dapat hadis ini karena ada orang bertanya, saya tidak punya keturunan ya Rasulullah. Sudah lama kami menikah tidak punya keturunan. Ada pernah kena bita, carilah 7 orang miskin di kampungmu sedekahi di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Ini coba. Jadi kau kacale na melo tercapai. Ternyata melo bawang ang kanana. Na mau tau mame macale. Lau kisah pa tau kasih si ko Jumat ita sidak kaywin at yasa baraka Jumat. Ito. Napata suruh milo doang iya minasala ko makade. Kawarra mo ale mancale ka tu kaputo ko nomor seko ito doi matu ay. Itu jadi masalah. Itu begitu. Ini harus kita tahu, bedakan niat itu karena niat kuncinya, Pak. Makanya ketika kita sujud tarawih salat duhur, niatkan untuk salat asar. Ia kotak kok malalangi lau pasae, nakoki ro pasae mate, maka kita meninggal menuju salat, bukan karena di pasar. Coba, jadi carana Nabi tasaki umatna supaya dia nalepak. Itu kuncinya, Pak. Agapi tahu. Nomor 2, saya pernah protes hadis itu Pak ketika membaca. Kenapa Rasulullah menyuruh yang disuruh berdoa orang yang menerima sedekah, bukan yang bersedekah. Saya sempat protes itu dalam hati maka salih dia hadis saya. Maka salih dia hadis saya. Manakah ia tahu materi mereka bukan ibadah. Yang ibadah itu yang bersedekah. Mestinya tahu masjid tapi suruh milodong. Ternyata materi mereka. Kan yang beribadah kan bersedekah. Jina pura mak bere milodong no. Kan kita sudah bersedekah. Ya tahu materi mereka na terima mi. Tapi setelah saya mempelajari, itu sungguh betul. Magai karena Nabi hati-hati, maka dia tahu masjid kayak wadi jaji riya, wadi jaji takabur, wadi jaji sombong. Tapi dia tahu materi mereka dia kena sombong. Makanya ketika orang yang menerima tidak sombong dan tidak riya, berdoa, itu doanya mustajabah. Jadi namo riya tahu mak bere wadi itu berubah karena doanya orang yang menerima. Itu hebatnya Rasulullah. Itu coba. Ini sampai makada nama kau kata makada. Ai, kau melu minta ade beremuki jolo. Magai sure temi lodongan. Nah sabaya rumah terima kan tidak mungkin ria. Angka kata materi pasti dak ria. Kade kagak. Begitu. Jadi orang yang bersedekah bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang menerima sedekah. Itu hebatnya Pak agama. Jadi makanya aja tepaturan no. Kong ka cuma mega mito mako apa keliling ya gaga makan banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mestinya itu berdoa. Kita doakan. Jadi itu pokok. Jadi ternyata di masjid dekat suruh milodo. Itu tahu terima itu. Makanya dalam agama itu Pak selalu kadang dibalik. Itu makanya kita kalau biasa kok ketika saya belajar sama guru utama kedaka memang ada beberapa itu yang sebenarnya harus introspeksi diri. Rewalo kumana miele paya ku tuma guru hakikat tu belajar tasawuf itu lari ke kita bukan lari ke orang. Mega tuma ko pura ni umrah tahu misalnya pura haji pura ni tahu apa dia posting di Facebook apalagi kan ramai sekarang postingan kami sudah di Mina kami sudah di ini mega itu makomi kasih tu melu yacang ternyata we mela yacang iku malah sati kan begitu. Coba deh iya dia gak niat nate masalah iku mi masalah. Sama dengan Pak. Dalam tasawuf itu kan tidak ada bab fikir. Coba ngaji tasawuf. Berapa tahun ngaji itu tidak ada bab fikir. Dalam tasawuf itu tidak ada bab meseke.
Yang ada itu bab tamak. Di situ kan ada itu kata maseke, ya kok kata mak maseke ya anu, tadne ya anu maseke iko magalak nilau. Ya makiro. Coba. Makanya tasawuf itu kan kenapa dia tidak pakai bab fikir? Saya pernah tanya guru, kenapa di tasawuf ini tidak ada bab fikir? Dia mengatakan di dalam ayat itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang. Jadi tidak usah minta. Coba. Makanya kalau kita ngaji itu kalau ternyata arahnya ke sini. Iya, jadi maga nabatena jana atin natawe loko nabita, tapi karena nabi hatinya bagus, apapun yang dilakukan orang selalu diputar ke kebaikan. Tapi ya kotina metode masalah, namo makan ja niat nate na satu maja. Ama kiro, jegere. Masih mengite nasa ina iya na parere siro. Itu kan apa atina metode malasa. Itu. Ini kuncinya. Kan ini yang banyak sekarang, Pak. Tulitawin na komentari padahal alina malasa. Kan begitu. Pasya tu nasang ya. Polisi tu manre, si pulmana si lo manre. Melo si aruya cema partai. Padahal dia melo ya cate sukurumi. Kan begitu. Memposting bahwa kita berada di sini sama teman-teman. Oh, alina malasati. Melo si ati ya cem. Alina mapedi hati. Kan begitu. Karena kan kuncinya sederhana. Ia nang tahu majanya wana kololongan gidale tawe atimu malasa. Maka dia guru terkalisi rek almarhum iko aja itu malasa ternyata ini bahayanya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam agama ini Pak ada jalur-jalur gampang. Termasuk saya itu kalau masalah doa itu tidak panjang-panjang, kecuali mau tidur itu yang biasa panjang. Doa sesudah sholat itu kadang tidak panjang. Saya sering titip sama istri. Doa itu saya paling banyak titip sama istri. Karena 3 kali lipat lebih cepat doanya istri itu dijawab dengan suami. Saya dapat konsensusnya itu makanya orang hebat. Seperti Bapak ini sebenarnya saya tidak mengatakan beliau tidak ini. Tapi istri beliau itu yang hebat. Iya. Iya, iya betul. Sebenarnya kan begini. Kita bisa melihat, membaca Pak situasi. Seperti Soeharto kan orang hebat. Tapi ketika Ibu Tin wafat itu langsung jatuh. Habibie kan orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat itu selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau? 2 kali 2 periode jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat itu langsung drop. Sampai ini tidak bisa bangkit. Itu orang tidak baca. Rasulullah ketika Khadijah wafat, menikah dengan beberapa perempuan itu tidak bisa tergantikan. Makanya saya kasih tahu, kuncinya di situ. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Kemudian kita bisa tahu kenapa orang yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya pasti berkah hidup. Itu aja kuncinya. Iya. Jadi di situ kuncinya. Makanya saya kuncinya begini Pak. Kalau mau buat hidupmu senang, cukup kuncinya satu. Buat istrimu tidak menangis. Artinya tidak tersiksa dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kasih sayang yang besar kepada istri itu akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah. Itu kuncinya. Tapi coba Gere, menyeleweng. Pimpinan pondok pesantren di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat berjamaah dan nyantri, mengajar anak-anak santri yang ribuan, tapi bisa dijatuhkan sehina-hinanya karena persinahan. Yang hafal Quran saja dihinakan, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kuncinya. Jadi itu pelajaran, Pak. Makanya saya selalu mengatakan dalam hidup ini selalu ada yang tidak nampak di layar, tapi itu yang paling kuat doanya. Karena wanita itu berdoa itu sedekat, para malaikat itu dekat dengan istri-istri kita. Itu kuncinya. Makanya, tapi jangan disalahpahami bahwa tambah istri sampai 3. Supaya banyak yang mendoakan, ya jangan. Kalau Pak Kiai punya tafsir, wallahu alam. Kalau saya pribadi Pak punya tafsir tentang ayat ini, saya pernah ngaji ke guru. Dia mengatakan sebenarnya pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ayat itu perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena kenapa dia langsung sebut masna, bukan 1. Iya, pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Kenapa dia tidak sebut 1 dulu baru 2? Kenapa 2? Karena di orang Arab itu kan istrinya ada sampai 11, ada 12. Turun ayat ini untuk meminta mengurangi. Dulu kondisi orang Arab kan begitu. Sampai 24 istrinya. Bahkan ada yang 30.
Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi sebenarnya. Makanya disebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kan begitu. Makanya itu bukan perintah menambah, itu perintah mengurangi. itu. Tapi mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak mau. Itu yang saya ngaji sama guru, saya bilang itu ayat kan begitu sebenarnya. Tapi yang orang tafsirkan ya mau nikah dua, tapi dia mengatakan alasannya jelas. Kalau dia perintah menambah, kenapa dia sebut dua? Mestinya satu dulu, baru dua, baru tiga, baru empat. Kenapa langsung dua sebut? Berarti kalau kita mau ikuti ayatnya, langsung dua perempuan duduk. Kan begitu. Nah, ini yang anukan. Nah, silakan kaji sendiri. Kemudian doa-doa Rasulullah itu mulai dari salat tadi. Tapi kan niscaya Nabi tahu. Maka dia ro umatku padangkan onroi ahli. Padangkan onroi magampang. Karena Allah yang memberikan kecenderungan. Angkai suruh mas sampaja sunnah baki tanga. Nah, nama itu sampaja perlu bisa disipan rasa-rasa toka. Tapi kalau disuruh puasa gampang. Kan begitu. Bangsa Nabi ya misalnya, disuruh kamu puasa, oh berat ini. Tapi kalau disuruh sholat sunnah misalnya, atau disuruh sedekah, gampang. Kan begitu. Masing-masing kan orang ada kecenderungan, Pak. Angka beli bola tak, makanya beli bola aku dia kita masih dekat. Memang dia nak minta masih dekat, tapi tahajudnya setiap malam. Duhanya setiap pagi. Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut infak berarti materi. Coba. Makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Bicara cak beru kepada tarupa tahu pasti sedekah. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum, tapi aku makadani infak, itu sudah materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan salat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja terpahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak? Infak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat salat sunat duha. 160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah toh. Kan hak pakai misalnya hak milik. Cuma mega makunrai salah paham, nasanya dia punah sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Kan banyak. Oh, tapi dia tuh kagak ada. Dia tuh kagak kedega. Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah, makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh karena itu hak pakai. Itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya itu karena kau hak pakai saja. Ya kong ka otona bali bola ta tinrang, namo ta cecak ka cespion na jatuh tato laiwi. Kangalena punna. Lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku polo kometo po Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na apa iya nalian modele na pasti makutana din ako tu biasa wakibu ay mana parewa kan begitu ini pertanggungjawabannya berat Pak ini perempuan harus tahu itu ini Pak Deto gaga roane wita mapalitean nih enggak ada Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan? Pak kita harus lihat alasannya. Ide itu nate bang ipong Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum berdebat memang orang nah sebab Allah Ta'ala maka ada walizali kahalakahum maka metoko dipancaji tidak satu pendapat maka di Allah Ta'ala kini melo pasti di pendapat itu jadi tapi saya tidak menginginkan demikian jadi ya kau fikih pasti berbeda pendapat tauhid juga begitu tauhid itu kan istilahnya maka ilmunya teologi itulah yang bahas Mu'tazilah Jabariyah Qadariyah Sunni dengan Syiah kan di situ ilmu tauhid. Naik ke atas ilmu tasawuf. Itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini. Ilmu fikih bicara standarnya itu 5. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya itu masalah akidah.
makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pemali. Ini mesti dibedakan. Jadi kau makan itu haram, berarti fikih ya. Ya kau makan itu pemali berarti ilmu hikmah. Itu beda Pak. Saya baru dapat itu karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Iya ilmu hikmah, termasuk kalau makan itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota matanga manring, kabali kureng, kamanu kiolota, mati kaki mali orang membela. Kan biasa begitu. Pada skapatore 5 namaku. Kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kau kata okoi miyolona nala, maka orang yang akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya maka deto pandrite, maka dami itu pemali ya julek kayak andrewe. Kan begitu. Kenapa dia dipakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tenigare. Pemali sandre kodo pinte. Bukan haram. Cuma manfaat. Bukan dosa. Karena orang yang sandre do pintu tidak berdosa. Tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali. Larangannya pemali. Kalau hukum larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Ini yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan beda apa. Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makun reye komandre niatnya buka timun. Kalau mengunyah. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandre karo ni maka. Tidak masalah. Tapi perempuan kan tidak boleh. Ya koma timpuin buka timuna. Tapi kalau dia mengunyah itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya Pak. Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi dia tuh timun nama kun reye. Itu si kontak tuh timun na yawa. Itu kan ilmu hikmah Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka ada kolepa ke warungnya wajame menginap pemandre. Itu yang terbaik. Nah sebab pada mui kumuan ripo na te pura pimuan rina pamilau kolepa komandre masuk pun apa muaja kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab mana yang terbaik. Nah itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah sehingga kadang menyalahkan. Yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya seperti kan Sunnah Jawa Surur. Itu kan ada. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat. Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadiolo maka dalam mimpi mali. Pemali, anak mereka dia paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru khidmat terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus khatam buku, tidak bisa tidak. Kita ini penceramah sebenarnya harus tahan banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur. Hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawat dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur lah. Untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomato tarior itu kuat-kuat fisiknya anaknya. Sebab anak bosi mak bosi-bosi dia merigaga. Yang anaknya mak kokol itu ikat dung di kalemuin. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu ikat dungi mat teru. Ya jampu ikat dung yang rotona napai malu bolokan. Dia pernah bosi napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat.
Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Yang kedua butuh kesabaran. Ya kumapana itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anak berenang. Mana kan suruh nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir non roy. Angka kasalo ko Makkah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa? Itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misar bayi setengah Pak tulis sinetron menina nonton. Nah, akka dua mi iklat terpasogi. Gembel sana iklan akka dua paja ni gembel tapa mancing kaya. Ia tunar terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Hanya orang barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Jadi jangan takut berproses terus. Jadi agur muki materu, anaknya biarkan latih dia. Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Magyo kilalan nagama nakal bikinnya angkalalan na tau matewe rewa je tuci dimi pasang namelo mia sidakah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kau masam paja nih sisa burakang ya Tommy itu sesat gue bilang dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah sekali kau bersedekah itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangangka pahala tu tane di jamin tak tambah cicam mi jama. Jadi aku enggak tahu melo macam makasiwen usahakan ngero pakasiwen ni cicam mi jama na tolong pelolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Itu Enak tuh sampai maka angka investasi. Namanya itu kolino maka investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal selalu dapat keuntungan. Angka itu ini tuh pemajamah. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tua ramparangnya, ia ko ya punai, witannya apa ini punah. Tapi ia kodena ni punai, ini natu punah. Itu beda. Cuma ini istilah Pak. Itu. Jadi ia tua ramparangnya, ia ko mua punai mopi, tanya apa ti ko punah. Tapi ia kodena mua punai, berarti ko natu punah. Artinya harta ketika masih dibawa, kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia kau mualeni tahu wetannya nih kau punah, mau punah ini tuh. Nah, jadi kasaraknya ya bereng, hakikinya rewalaku ini. Tapi ia kau ramparang, kasaraknya ya punai, dia itu punai hakikinya. Dan itu yang tidak bisa pindah Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa. Yang bisa pindah itu harta. Makanya kau mati teh maka dia waris. Ya 10 miliar harta na ambo na mati ambo pastilah kau anak. Dia nanti nak ada nuna ambo na makalanya nuna anak. Tapi kalau dia berbentuk sedekah tidak mungkin pindah ke anak. Mati atau mau tahu tetap ambo na punna. Ini kuncinya. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak pernah pindah ke anaknya. Itulah miliknya selamanya. Sampai maka daka ia kotannya nih di punna waram perangnya tak punna ini tuh. Ia miko ini punna dia patut tak punna ini. Makanya tak paham nih. Jadi komeki mapunnya gagata titip ke orang. Nah bawangi itu, itu kuncinya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam ceramah. Enggak, makasih Pak Ju. Saya selalu dikasih. Kemudian, makanya saya kasih tahu begini. Jadi ke jalur melotola. Ya kumagala ki ma puasa sunat silakan. Puasa Senin Kamis silakan. Cuma kadang-kala kita juga dalam memahami puasa ada beberapa interpretasi ulama. Istilahnya roto pandri tewita kuna kaji puasa masing-masing punya alasan. Jadi kayak puasa muti, kan puasanya Nabi Adam. Maka ada ayyamul bid.
nasabairu Nabi Adam waktu nek dempar lokolino itu seluruh tubuhnya itu hitam. Ketika dia puasa 1 hari itu sepertiga tubuhnya putih. Puasa 1 hari lagi sepertiga lagi putih. Kemudian puasa hari ketiga itu seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa mutih. Makanya makin Nabi tes siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kan itu kalau puasa mutih. Jadi kan puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu. Makanya syariatnya Nabi Adam masih lari ke kita. Itu hebatnya Rasulullah. Karena dia minta semua. Alimanang apung ya roh. Makan jahe. Itu napa si pulungan. Makanya sandar ke Nabi itu. Karena Nabi yang minta. Yang wajib perintah Allah itu sandar ke Allah. Padahal semua ibadah bersandar kepada Allah. Tapi ya ini pengakuan Nabi. Itu kehebatannya. Makanya Nabi bisa memberi syafaat. Makanya ketika sahabat mengatakan melo kasih bawai di ukolalan na suruga makin Nabi tailangin namin law. Kada de ina yami robin law. Melo kasih bawai di makin Nabi te ko maki tu pale bantu ka. Pegai wis suju kulo na pongalata. Nanti saya bantu. Makanya itu pag makin guru te ko meko tama suruga si bawa Nabi ta pegai sampai sunah. Perbanyak pada sunah. Karena Nabi kan itu. Dan rata-rata kan kalau kita mau kaji makanya dalam agama itu kan terbagi 2. Al-Quran, hadis qudsi dengan hadis biasa. Kenapa ada hadis qudsi? Hadis qudsi itu kan masuk ilmu laduni. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Itu sebenarnya sudah terbuka, Pak. Cuma kadang kita tidak mengambil membaca itu. Jadi kalau hadis Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi, itu kalau hadis qudsi, itu kan dari Allah langsung. Cuma kenapa ada namanya hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini masuk ilmu laduni. Jadi kota amalkan hadis qudsi itu dapat ilmu langsung. Itu kuncinya. Coba periksa hadis qudsi, Pak. Semua yang diamalkan itu pasti laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak rahasia, Pak. Tergantung di hadis qudsi. Ya kota amalkan. Makanya kitab kumpulan hadis qudsi itu penting kita miliki. Baca-baca itu kalau mau dapat ilmu langsung dari Allah. Itu. Jadi komelo kialing ilmu yang tidak diambil orang, ambil dari situ. Makanya ulama-ulama kita itu betul-betul itu menjaga itu hadis qudsi. Dia melihat. Itu karena di situ kuncinya. Kemudian, di Magalai mas puasa nato kayak puasa Senin. Kan puasa kelahiran. Cuma kadang saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikasih tahu. Nah, sebenarnya itu puasa Senin itu puasa kelahiran Nabi. Jadi sunnahnya kita puasa itu sebenarnya bukan hanya 1 hari. Tapi kalau kita mau puasa Senin ya silahkan untuk puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya di situ kita puasa di hari kelahiran. Kan Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin. Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin. Seandainya hari Selasa maka dia akan puasa hari Selasa. Artinya itu untuk memberi pesan ke kita. Hari apa kau lahir puasakan. Sebagai tanda kesyukuran. Kan begitu. Kan ditanya kenapa puasa. Dia mengatakan hari Senin saya lahir. Jadi makanya saya puasa hari Senin. Dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya orang yang puasa di hari Senin itu mengikuti Nabi puasa pada hari Senin. Bukan hari kelahiran. Itu hari Senin. Hanya mensyukuri kelahiran Nabi. Tapi orang yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu hikmahnya, Pak. Orang yang puasa di hari kelahiran itu tidak kena penyakit lain-lain. Termasuk asam urat, kolesterol itu tidak kena. Iya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu bilang, siapa yang puasa di hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kuncinya. Sebenarnya kan ulama kita mengatakan, kunci asam urat, kayak kolesterol, sebenarnya kuncinya itu sudah makan, jangan minum. Saya dapat kemarin itu, saya baru dinasehati itu. Karena saya kadang kena penyakit yang kayak asam urat itu, kayak gemetar, sakit. Di persendian tulang. Langsung dikasih tahu, jangan minum sesudah makan. Insya Allah tidak kena itu. Jadi kalau sebelum makan minum dulu, baru makan. Selesai makan jangan minum, Pak. Kalau misalnya kau mampu tahan 20 menit atau setengah jam baru minum, kau tidak akan kena asam urat. Itu. Jadi itu sunnah Nabi itu, Pak. Makanya Habib Lutfi itu kalau sudah makan tidak minum. Kalau yang di dunia kesehatan bisa tahu itu. Kenapa orang tidak sudah makan itu tidak minum? Supaya lambung tidak tersiksa. Pencernaan makanan itu bisa habis.
Tapi kalau dia campur dengan air itu tidak bisa. Nah, itu. Dan ternyata itu sunnah Nabi, Pak. Itu cuma kadang kita karena terbiasa kan minum toh. Makanya ada namanya pencuci mulut. Biasa makan buah, padahal sebenarnya itu kan dimakan sebelum makan. Sunnahnya makan dulu buah baru makan nasi. Tapi kalau sudah makan nasi bisa makan buah kembali. Kenapa? Supaya kita tidak usah minum lagi. Orang tua dulu kita itu hebat. Cuma nak belakangan ini mega protes. Ini nih. Jadi itu puasa Senin ya, puasa Senin Kamis. Kalau Kamis kan pahala di store. Ini yang saya sering protes orang, Pak. Kalau berdoa itu cepat lelah. Berdoa itu cepat bosan. Mestinya jangan. Kenapa? Karena malaikat itu kan cuma punya satu waktu itu melapor. Hari Kamis kan dia melapor. Jadi kalau kita berdoa hari Senin kan dia belum melapor, dia cuma catat. Jadi mencatat dengan melapor itu beda. Kenapa pada saat hari Kamis berpuasa? Karena di situ di store, di situ kan dilapor. Jadi kalau masih dicatat, jangan tunggu diterima, Pak. Cuma gitu. Makanya hari Senin minta, Selasa minta, hari Rabu minta, hari Kamis baru di store. Karena ada orang beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat malah selalu toh. Nah, sengaja jadi lagi ya. Kan begitu. Kalau dia protes-protes. Kan begitu. Makanya kenapa orang ulama kita mengatakan ijabu doa arba'ina yauman mania. Kemelo kita lima pak dongamu patah pulau sona jangan ganti. Dari situ. Jadi itu kuncinya, Pak. Makanya ibadah itu kan ada formatnya istilahnya. Cuma kadang ini masa pejalur milau sepeda. Si sana masa pejang asara ni tete masa sepeda cas milau si sepeda cas. Mo Cina to kasi po sepeda cas. Sina. Di sana lo masa pejang manggeri binarun tema motor paru nasa way kanya ko motor na yan. Mudah-mudahan kasi nakatodale ko motor. Oh, makan mereka ada jadi Cina ni. Sepeda nilaw na, sepeda cas waktu nasara, nilaw si motor. Makanya kumakan di pungagan nilaw, kada itaw kita-kita niya tupong aja panjok malagi. Jadi begitu. Jadi aku kunci agama kan begitu. Padamu ini natala dasar aleta. Kung kana tamak belikan kak sepeda. Bagian mak belikan kak mobil-mobil. Bagian na si mak belikan kak baju baru. Bagian na si mak belikan kak motor-motor. Pasti es krim talyang inamak ko. Kada ko meje wa dia leng na pajamanan na. Tapi coba kalau dia minta selamanya, mak belikan kak motor, mak belikan kak motor. Si tangaulam itu dimakan, mak belikan kak motor, dia kong kadita pasti terlihat. Iya, karena kita yakin bahwa dia minta betul. Itulah makna ketika Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak mengabulkan. Itu nareko milau tuh, makanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata izadaan. Kan ada terakhir itu. Kenapa ditutup lagi izadaan? Namanya sang kana riolona. Kau tahu mengilau, nareko mengilau mu berarti kan tahu mengilau dia nangilau ke kita mi. Nah, itu maksudnya. Ini agama itu Pak begitu istilahnya kita memang juga harus mempelajari. Kemudian puasakan tadi. Kemudian jadi dia temagala sama puasa sikiri. Pak sikiri ada kemodalan. Cuma sikiri itu harus istiqomah. Kan ada juga Pak surah Al-Ikhlas. Maka dia Nabi tak pertama kali kurang alim sebelum tidur. Kan begitu. Dari situ sebenarnya ambil juga dasar ulama. Kenapa dihatamkan Al-Quran orang meninggal? Salah satu di situ kuncinya Pak. Orang yang mau tidur itu disuruh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 30 juz. Ketika orang wafat, kalau ketika kau bisa kau hatamkan, makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Itu bagus. Dia tidak mengatakan sunnah. Ya kung kata maka tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, 600.000 hadis Nabi dia hafal di luar kepala, itu mengatakan bagus kalau dihatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, bilang bid'ah. Ini jadi masalah. Ini nih ya, tapi dia tuh agak korap pak dia. Ini penting Pak. Jadi makanya dalam agama itu jelas. Kita itu kan punya, saya itu sering diprotes Pak. Terus terang, saya sering diprotes. Di media-media itu sering diprotes. Karena saya tidak punya akun YouTube, makanya saya selamat. Jadi saya tidak punya, kayak begini ada yang rekam itu bukan, saya tidak berurusan. Jadi hanya orang saja kesini. Jadi saya itu sering dilihat dikirimi ada komentar begini. Karena ini penceramah selalu pakai ulama, tidak pakai nabi. Saya bilang, saya pakai nama ulama itu 2 kuncinya.
Yang pertama, saya tidak mau bertanggung jawab langsung disuruh berhadapan dengan Nabi, dengan para malaikat. Saya ingin kalau ulama yang menolong saya. Kenapa? Kalau saya pakai Imam Syafi'i ketika nanti salah, pasti ditanya malaikat, kenapa pendapatmu begini? Saya bilang Imam Syafi'i yang bilang, kau tanya dia. Kan selesai. Kan itu kuncinya, Pak. Kita mesti punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya. Karena yang punya agama ini kan Allah dan Rasulnya. Dan ada pewarisnya disebut ulama. Saya kan bukan ulama. Hanya khutbah, penceramah. Ulama itu yang hafal 600.000 hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Makanya ketika Abu Hanifah ditanya, berapa hadis yang bisa dihafal orang dan diketahui baru bisa berfatwa. Dia mengatakan 600.000. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak bisa berfatwa. Tidak bisa. Padahal dia meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan 7.000-an hadis. Imam Muslim meriwayatkan 9.000-an. Jadi pasigari kitab Bukhari dan Muslim itu hanya 1.600-an hadis. Nah, 500 pasak buhat desa, na kuasa itu na pemberi berfatwa. Ini kan. Mega butuh to nasa, tidak usah pakai Syafi'i. Pakai saja Bukhari Muslim. Kau sigilingan otaknya itu. Magai Imam Muslim, Imam Bukhari itu belakangan. Imam Muslim itu tahun 202 Hijrah. Sedangkan Imam Tasyafi tahun 100-an. Makanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ini harus ditahu. Jadi ya Imam Muslim, Imam Bukhari mazhabnya itu Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, tapi dia meriwayatkan hadis, tapi tidak berani berfatwa. Nasaba ia rohat desa ena naruntu elena itu sabumi. Nah ia had desa ikuasa ena pawa di berfatwa 500 pesabu. Coba itu agama itu Pak ada rentetannya. Makanya saya gampang saja. Ya kita naik ke matu, magin aku pendapat no guru takali sidin dia tolong mutani ke kur. Kita selesai. Karena dia yang mengeluarkan pendapat kan selesai. Makanya ada orang masuk surga itu karena syafaat ulama. Bukan hanya syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, syafaat Rasulullah. Itu kan orang masuk surga dengan itu. Jadi yakutannya jalurna Nabi tawala jalurna ulama. Makanya kita itu selalu bertawassul ke ulama. Karena begitu. Makanya tuh tak guru tak Jabdur Rahman Abu Dalek. Ini pendapatnya. Karena saya tidak berani. Nasa banyak kopi warkopi. Padahal kau pengantar kopi kak. Ya kau mau cece kopi aja dan protes. Ya pakai buah kopi mau cairi. Kan begitu. Yang bahaya itu mengatakan menurut Rasulullah begini pendapat Nabi. Itu mensandingkan ilmunya Nabi dengan ilmunya dia itu bahaya. Makanya buku-buku yang beredar itu saya sering protes. Tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Sehingga mereka tahu dia napahami. Maka dari sadiwan nih sampai jangan tata cara berarti bukan di sunnah. Makanya banyak sekarang penceramah mengatakan ceramah sunnah, ceramah bukan sunnah. Gara-gara begini. Ini harus dipakai ingat tahu rapangnya kok. Karena banyak keliru maka di sana ceramah bukan sunnah, ini yang ceramah sunnah. Karena dia mengatakan langsung Al-Quran dan hadis. Gara-gara begini Pak. Karena dia mengatakan tata cara sholat Nabi, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Ditulis oleh Syekh Albani. Padahal itu hanya satu versi. Nah tata cara sholat Nabi itu ada beberapa macam versi. Kita bukan gara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin tanah beda. Beda. Kita curi. Ini yang bahaya. Yang paling fatal kemarin itu mengatakan jangan ikut ulama, ikut hadis Nabi. Baru dia mengatakan menurut Syekh Albani. Saya bilang itu Albani bukan ulama atau Nabi. Kan begitu. Matangi macuri mantasabi tapi kau suruh kita ikuti Albani. Saya bilang sama-sama di ulama itu. Mana yang kau mau ikuti Imam Syafi'i yang lahir di abad pertama Hijriah atau kau mau ikut yang belakangan? Kan begitu. Selesai persoalan. Jadi saya tuh gampang aja Pak. Cuma kadang orang bolak-balikan. Nah, kemudian saya wasiatkan makanya orang tua kita ini kirimkan terus suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya begini, namo dia tak kirim ngi pak dong, namo dia tak sumbang ngi yang penting maki buat dia cing anak tetap kena lolo metoi karena kita syafaat pahala. Itu hadiah besar untuk kita itu Pak. Makanya maka datu tomatota pedek megana, pedek mesin podale. Itu rezeki dunia akhirat. Karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis Nabi.
Ya, makanya bikin anak perempuan Pak. 2 atau 3. Wah, ini jadi masalah karena laki-laki katanya semua. Itu. Makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Itu saya diwasiatkan sama guru. Dan nanti kalau sudah menikah, nak bikin anak perempuan 2. Kalau mau 3 lebih bagus. Kalau 2 saja baru laki-laki ya bikin dulu perempuan 2. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. saya kasih ilmu gurita itu ilmu napas Pak. Saya dulu tidak percaya, tapi ternyata betul juga. Orang sebelum berhubungan itu tes napas. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan, itu pasti laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat itu perempuan. Itu ilmunya. Ada, tapi tidak usah diperhatikan. Sudah lewat. Ya. Insya Allah anak-anak laki-laki tetap mendoakan kita. Jadi makanya saya bilang ilmu hikmah itu kan banyak. Sekarang ini ilmu hikmah mulai terbuka. Tapi ini kadang orang menganggap ini tasawuf, padahal bukan. Itu bukan tasawuf. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Ilmu kan hikmah juga. Hikmah juga kan ilmu. Ya makanya ilmu hikmah, ilmu. Memang betul. Kenapa ulama sebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Dia mulai runtuh ikut dia kaji ya. Istilahnya gitu. Itu kuncinya. Jadi banyak-banyak hikmahnya itu. Jadi itu yang penting. Banyak belajar. Tetap mendengarkan dakwah. Jangan hanya satu pihak. Karena istilah tabayun itu Pak. Sekarang bukan hanya berhadapan dengan orang. Biasanya tabayun. Ya kumang kalinga ki cara mau ke YouTube. Misalnya melarang maulid. Tang kalinga itu yang membolehkan maulid. Itu namanya tabayun. Ya ajak tak ada bawang. Oh ya kalau ada informasi langsung tabayun. Tidak, yang dimaksud tabayun juga itu misalnya tengkap pencara mengatakan maulid bid'ah. Cari juga maulid yang membolehkan maulid. Napa tidak kada oh ya alasan tepalabi ya alasan mateng. Jadi kan bola-baliknya bisa ditahu. Kan gampang ya meko makada tidak boleh bid'ah. Yang mana mirona sapa? Itu satu arah saja. Ini penting. Apalagi kan menggalamuki menonton toh, silakan pakai. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi saya hanya sampaikan begini. Jangan takut dengan perjalanan hidup kita. Rasulullah itu sudah berdoa. Bahkan dia sudah berjanji dengan neraka. Karena neraka ni kai malada yitau tu ibu. Pak makanya aku tamu proses apa dah. Nah pura ni tamu nabi tak. Kecuali ada satu nabi itu makalasi. Itu Nabi Idris. Itu yang makalasime manasaba manapudang malaikat maka magar sana ko tomate. Maka dia malaikat mapadina sa dia coba-coba dari unukan. Dicabut itu. Atas sisi nalo itu dicabut. Sana mate nasa kalau mite neraka pajo-pajo kakak kulalan neraka. Diperlihatkan neraka selesai itu pulang ke surga maka bawa ke agama surga. Sana tama surga nasa ya mena hamon roko dia no masuk. Itu iya. Mengatakan, mereka mundur ya, kalau masuk maka mereka dia nawadi nasai deh, mereka mundur, kau menyaman ya, oke, maka dia nawadi, lo kau teko dia napulih neraka, nasa wasa kulih nak neraka mu pajuka, itu yang mengalami malaikat itu. Makanya salah satu nabi yang disuruh menjemput nabi itu di langit, itu kan Nabi Idris. Iya, ketika dia bersama dengan Nabi Isa, begitu. Makanya ada beberapa nabi itu kan kalau kita melihat tidak istimewa sebenarnya. Nabi Adam tidak istimewa. Nabi Zakaria, siapa namanya? Nabi Isa dengan Yahya itu kan juga nabi kalau kita melihat, kenapa bukan ulul azmi? Tapi itu ada hikmahnya semua. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Yahya itu lahir dari perempuan yang menopause. Coba itu hikmahnya itu. Artinya pengalatan dan podangi maka danamu mustahil menurut manusia ya kumas sampajamu kumilawi dia mustahil. Itu intinya Pak. Makanya ada hal-hal itu yang tidak pelajari dari orang yang menjemput Nabi. Makanya saya wasiatkan itu begitu aja kami tahu. Silahkan amalkan saja. Makanya saya bilang ini yang penutup. Kan neraka Nabi sudah lihat neraka siksaan paling berat. Makanya Nabi kan mengatakan siksaan neraka paling meringannya masa patua wara, mak baju awara, masalah awara, mak palu awara. Itu yang paling ringan. Makanya Nabi menangis. Nah penatane neraka. Kira-kira angka gawat di najama umatku. Nah dia natamuk ke. Apa yang bisa dia baca? Tanya meto pangonron na neraka natane. Neraka memeto. Panasnya ko pangonron na di pa. Ayo ko po neraka na upo na manas tadi.
Kemudian kan neraka bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Kan itu kuncinya. Makanya timange ku pure mak beresalah itu na baca. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 3 kali itu karena talu dosana. Bacana dia na suku, peringarana dia na suku, garakanna dia na suku. Makanya dia istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Kata masa pajangeng, kata makanja bacana tapi peringarana dia na makanja. Makanya istighfar itu 3 kali. Sudah itu baru baca Allahumma antas salam. Karena kita mah kada. Ya kumu baca itu Allahumma antas salam. Kekurangan apapun ibadahmu itu akan sempurna di sisi Allah. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar. Karena untuk menutup pintu neraka. Pak ya sampajangnya goncina surga. Kan semua kan itu ada dalilnya. Kan jelas. Magi nanti to pandita lo kemudian sampajangnya. Karena di situ doa mustajabah. Ini sederhana Pak. Mega apa tu tahu nasa dega dalile nala tepesan. Sebab dalile sampaja mina baca bukan dalil sikir. Begitu. Ya sampajangnya na pura nama beda salat teh. Selesai ini. Kan begitu. Ah ini makanya orang tinggal bersikir jangan diprotes. Pak Mega tuh tualena dia nulet tudangin apa tahu ena cairi. Ah ini kita malah sama nih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.